Jadi terima kasih Mbak Nini, PIC ICU yang sudah mencoba untuk membuat laporan DW1 tahun 2020 untuk pelaksanaan indikator mutu. Jadi ini sudah ada hasilnya dari indikator itu. Kebetulan ini adalah indikatornya laporan. Jadi laporan yang pertama adalah kita buat covernya dulu teman-teman ya. Buat covernya seperti ini, sudah ada dalam contoh, yaitu Januari sampai Maret 2020. Kemudian surat perintahnya masih tetap menggunakan Sprint 04 tahun 2020 bulan Desember. Nanti kita perbarui setelah COVID berakhir. Kemudian data PIC indikator ini teman-teman bisa ngambil di file yang sudah disiapkan oleh Komite PMKP. Kemudian ini persyaratannya teman-teman minimal D3 dan irian tugasnya PIC seperti ini. Kemudian laporan pendahuluan tidak usah diganti-ganti ya, ini sudah sesuai dengan yang didiskusikan sebelumnya. Dasarnya juga masih tetap, yaitu masih edisi 1 dulu, nggak apa-apa. Nanti kita di DW2 baru 1.1, TKRS juga masih tetap. Terus kepala rumah sakit ini kita belum ada dasarnya, jadi kita masih pakai seperti ini, surat perintahnya juga sama. Tujuannya sama juga, cuma yang berbeda biasanya di masing-masing unit itu ada sasaran pengumpulan. Nah, ini indikator mutu yang di ICU ini sudah benar, yaitu ada 3 indikator mutu unit. Untuk indikator mutu nasional dan prioritas tidak perlu dibuat. Seperti itu. Sehingga kemudian laporan ini tetap kita menggunakan, ingat, rancap, kita sudah siapkan di LAN, ini tetap nggak usah diubah seperti ini. Kemudian di sini ada indikator mutu yang tadi 3 itu, kita jabarkan satu persatu. Jadi urutannya tabel, kemudian grafik, dan ketiga biasanya TW1 itu ada TW1 dan TW2 umpamanya. Karena ini TW1 berarti tabelnya dulu. Cuma bisa ditambahi di sini, di bawahnya sini itu seperti ini. Berarti nama sumber seperti ini. Kemudian data local area network. Terima kasih ada yang datang, Mbak Lita. Selamat bergabung. Kemudian teman-teman bisa tambahi di sini sumber data. Misalnya LAN, local area network, RS Bayangkara HS Samsuri Mertojoso dengan alamat HTTP sekian. Sehingga ini adalah sumber data yang suatu ketika bisa diambil. Kemudian saya lanjutkan. Mana filenya tadi, Mas? Oh, ini. Kemudian bawahnya juga begitu, grafik, misalnya grafik 4.1. Di situ di bawahnya juga dikasih sumber data. Nah, ini grafiknya teman-teman tinggal copy paste yang ada di LAN seperti itu. Ya, ini sebaiknya ini kecil sekali ya. Apa namanya? Bisa diperlebar gitu. G, bisa dibesarin Mbak Nini biar tulisan yang di dalamnya atau grafiknya ini diperbesar lagi gitu? Grafiknya diperbesar, nanti tulisannya di dalam itu sudah mengikuti. Ikut besar. Ya, ikut besar, betul. Kemudian berdasarkan tabel grafik ini mencapai ini sudah benar ada 14 kasus, bulan ini ada 25 kasus, Maret 14 kasus mencapai sekian, sudah benar untuk analisisnya. Kemudian untuk indikator yang kedua ini seperti ini, sama dengan indikator yang pertama tadi. Dikasih sumber datanya ini, dan teman-teman untuk sebelum mengajukan ke unit, teman-teman lihat dulu. Misalnya numerator 15, jangan sampai di numeratornya lebih di bawah. Itu kalau di numeratornya lebih tinggi, nggak masalah. Misalnya 15, numerator 15 di numerator 20, nggak apa-apa. Berarti tidak ada yang lengkap gitu. Tapi kalau numeratornya lebih tinggi dari denumerator itu kan lucu. Ya, datanya pasti data yang tidak disupervisi oleh unitnya. Ini sudah benar. Ya, seperti itu. Kalau gampangannya. Ini juga ya kecil, nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, nanti tak besarkan. Dibesarkan gimana ini, tapi sudah benar susunannya, tinggal nambahi. Jadi jenengan nanti copy paste sumbernya ambil satu aja, kemudian di copy paste di bawahnya. Analisisnya juga benar sama ini. Nah, ini juga begitu ya, ini
kotaknya, maksudnya kalau lebih besar pasti turun kan nanti kan, sehingga lebih rapi. Kemudian ini juga sama, kecil. Nah, untuk analisis data mungkin saya butuh bantuan, karena analisis data dan tindak lanjut perbaikan, ini ilmu yang terbaru kemarin yang didapatkan dari pelatihannya Pak Singgi sama Pak Mujib, itu mereka sudah menggunakan kembali ke PDSA, tapi PDSA-nya itu ada beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu kan P. Mbak Lita dengar ya, Mbak Lita ya? Halo? Mbak Lita dengar ya? Dengar. Oke, ya terima kasih. Kemudian ini ada namanya diagram fishbone. Nah, nanti ini masih baru sebenarnya Mbak Nini. Tapi kalau misalnya menggunakan ini dulu di TW1 ini, saya sebenarnya sih nggak apa-apa dulu. Nanti di TW2 sambil, karena ini ada apa namanya COVID, kami nggak bisa mensosialisasikan. Maunya kan kita sama Zoom. Cuma nggak semuanya ternyata PIC itu bisa pakai Zoom. Nah, itu mau mensosialisasikan bagaimana cara membuat analisis ini itu sesuai dengan yang baru. Gitu. Mungkin sudah ada contoh Mas Singgi atau Mas Mujib yang bisa ditayangkan, mungkin untuk yang khusus yang ini ya. Sudah membuat atau belum, aku nggak tahu. Kalau enggak, berarti kita sepakati aja di TV2 harus sudah buat gitu. Tapi yang ini sudah benar Mbak Nini ya, nggak usah dirubah. Jadi, bentar. Berarti nanti untuk TW2-nya analisisnya nggak seperti ini, gitu maksudnya? Enggak seperti ini nanti. Nah, mungkin kalau ini yang ini. Bentar. Kalau yang apa namanya, yang data-data itu sih nggak apa-apa. Cuma ada tambahan saja. Jadi tambahan. Kalau misalnya membandingkan, itu kata-katanya masih tetap. Cuma hanya menambahkan saja yang ada diagramnya gitu maksudnya. Ada hal baru. Jadi ada hal baru. Saya juga masih mempelajari Mbak ini. Yang tahu betul sih sebenarnya Mas Singgi sama Mas Mujib. Nanti kalau yang ini sih pancet ini semua pancet. Nah, kemudian yang ini, nah sampai dengan nomor 1, kemudian 2 ini yang beda. Nanti pakai diagram fishbone, tapi ada step by step-nya nanti seperti itu. Tapi ya? Nah itu saya juga sebenarnya gimana gitu. Tapi mungkin monggo Mas Mujib sama nanti setelah ini bisa memberikan penjelasan sedikit. Kemudian saya lanjutkan aja ya. Ini yang PR-nya ini, yang ini ya. Kemudian penutup ya sama seperti ini. Kemudian ini ditandatangan oleh K-unitnya. Kemudian untuk ini masih ada akreditasi ya Mbak Nini ya. Oh salah iya. Kemudian ini juga masih ada 1. Kemudian ini nomornya nanti minta biasanya kan unit itu kan si Mbak Yati ya. Kalau saya si Mbak Yati mintanya. Betul ya. Kemudian rapat pemilihan indikator mutu instalasi mutu unit, betul, setuju. Di sini kepadanya anggota Pokja dan ruang instalasi. Ya, programnya masih tetap ini lama ya masih ya. Iyalah, ini saya mau tanya ininya gimana ini? Yang baru ininya, ada. Rujukannya. Yang baru rujukannya ada. Deh, masuk ini yang di mana nih? Rujukannya nih ngambil di mana? Saya coba bukakan ya untuk yang laporannya itu. Di PMKP saya insya Allah sudah ada sih kemarin. Contohnya itu. Oh, contohnya itu ada di LAN. Ada di LAN itu kalau nggak salah LAN-nya miliknya Teratai. Iya Mas ya? Yang baru di LAN di miliknya Teratai. Di LAN yang terbaru miliknya Teratai. Ini anggrek, Pak. Bentar. Oke, sama itu. Tak masuk LAN dulu ya. Di LAN SIM. 19. Bentar. 19 berapa ya lupa gue lama nggak tak 192.168.19. 19.3 sebarik garis miring file garis miring indeks garis miring enggak
Iya, nggak apa-apa nanti kan. Maksudnya PMKP. PM. Bentar ya, masih loading. Nah, ini di sini. Nah, ini yang di 2000, saya ingatnya itu di 2000 ini. Kemudian di sini, di anggrek ini. Nah, di sini nanti ada laporan TW1. Nah, ini di daftar hadir ini. Jadi kan nanti nyentuh di sini aja, Mbak. Ini ada kemarin data perbarui yang di TW1 itu. Di anggrek ya? Di anggrek. Ya di anggrek tapi yang lama ya. Yang di bukan yang di baru. Mana kok nggak ada ini? Ntar. Tak carikan dulu. Laporan itu mungkin, Pak. Ya, ini mungkin. Kayaknya di Mbak Lita itu juga sudah baru itu. Atau belum di entry. Bukan ini. Bukan. Coba yang di sini. Nah, ini Uman ya. Di Uman ini yang betul. Oke, ini. Jadi jenengan pakai yang ini mawon nanti. Nah, ini sudah ada contoh nota dinasnya yang baru ini. Berdasarnya peraturan kepala ini tahun yang 2019 sama 2000 Februari Januari ini yang betul. Jadi nah ini kan ini 2019. Ya, ini juga 2019 ya. Kalau yang jenengan tadi fileku mana? Nah, yang kalau jenengan tadi itu nah ini kan di 2000 masih 2018 nggih. Ya Mbak Nini, ya kan beda ya. Sama dengan yang ini, maaf yang tadi satunya tadi yang di LAN ini. Yang di situ tadi ya. Ya, oke. Oke ya. Sama dengan yang di sini tadi. Nanti diganti mawon yang itu. Kok buka ini aku, sorry. Oke. Harus di download dulu memang harus. Sudah ya itu. Kemudian ini kembali ke sini. Nah ini sudah ya ini. Kemudian tidak usah tembusan Mbak Nini. Karena kan ini kan buatan. Karena kan jenengan cuma mengumpulkan daripada teman-teman sejawat yang ada di ICU aja itu. Tidak ada tembusan. Nah ini kepadanya betul anggota Pokja PMKP dan kepala ruangan ini salah ya. Anggota Pokja PMKP dan seluruh anggota ruang ICU. Seluruh anggota ruang ICU. Nah ini kalau ini kan semua kepala ruangan ya enggak usah. Kemudian ini sudah benar. Kemudian tembusan ini enggak pakai tembusan. Dihapus saja. Terus daftar absensi ini kami belum ada salah satu ya. Entah itu saya. Oh, gitu ya pakai ya. Oh, nah, ya. Kan ini tadi kan kepadanya anggota Pokja. Nanti harus ada kami. Salah satu Mas Singgi atau Mas Mujib atau saya atau Dr. Rory, monggo enggak apa-apa. Ya itu revisinya. Terus notulen ini sudah benar pada intinya. Jadi di notulen ini paling tidak ada yang tanya ya Mbak ini ya. Iya. Jadi saya mungkin dibuat saya tanya atau dokter Asa tanya atau siapa tanya biar nanti ada diskusi. Oh iya kemarin memang ada yang memang dokter Asa tanya itu. Ya. Cuma memang nggak tak masukkan yang tentang indikator ventilator ini masa inkubasi. Kok kemarin yang bulan ketiga itu kok yang hidup cuma
2 daripada yang meninggal 3. Nah, itu Oh beliaunya ya. tanya waktu itu. Cuma Oke. memang nggak tak masukkan, saya kira ya udah begitu. Dikasih aja nanti ya, ditambahin Hmm. aja. Kemudian kalau ini kan kotaknya sih bagus ya Mbak ini ya. Cuma kalau di samping kotak gini, kalau lebih bagus lagi dikasih kotak narasumber permasalahan itu gini caranya ya. Saya coba ya. Untuk biar nanti ya ke depan misalnya biar enak. Saya itu kan enggak di halaman berikutnya kan nggak ada kotaknya ya. Narasumber ya. Misalnya kotaknya gini nih. Saya buatnya kotak gini 3 umpamanya ya. Di sini nomor umpamanya. Kemudian di sini uraian tadi ya. Atau di sini apa? Misalnya keterangan umpamanya ya. Nah, itu kan biasanya kan gini. Nah, gini kan setelah ini kan gini terus sampai ya tak perkecilkan ya. Gini sampai halaman berikutnya kan nah kan kosong sini. Nah, jenengan coba dibantu ini diklik kanan di blok, kemudian layout, kemudian ini repeat header root. Nah, kalau diklik, jenengan klik di bawah nanti akan muncul seperti ini lagi secara otomatis. Saya contohkan lagi ya, bawahnya lagi. Nah, dia akan otomatis walaupun berapapun halamannya, gitu. Nah, kan ada semua, nggih? Nah, ada semua kan. Nah, dari atasnya itu. Sehingga hasilnya tadi tidak seperti yang tadi itu. Tidak seperti yang tadi. Nah, ini kan kosong nih, Mbak Nini. Nah, ini loh maksud ini harusnya narasumber permasalahan. Di sininya ya narasumber permasalahan. Sehingga harusnya menjadi seperti ini. Biar nanti lebih bagus lagi. Kemudian dokumentasi yang kemarin boleh nggak apa-apa, silakan dikirimkan, berarti nanti tanda tangannya Mas Mujib karena di situ gambarnya Mas. Itu ada Mas Mujib. Boleh, boleh, Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, kalau misalnya fotonya itu kan selama ini kan ya kita kan jenengan, Mas Mujib, Mas Singgih, nah, ngoten toh. Kalau misalnya anggota PMKP yang lain, misalnya kan jenengan PMKP kan banyak. Ada Mbak Yuli, Mbak Yuli ya, Mbak Bambang, Pak Niko sakit. Bu, enggak apa-apa. Yang penting di situ ada foto-foto yang interaksi, yang di situ ada orang PMKP, ada orang ICU, terutama jenengan. Itu terutama jenengan karena nggak mungkin kalau jenengan enggak ada kan di situ kan PSI yang menyampaikan hasilnya. PSI hanya menyampaikan, bukan memberi solusi. Yang memberi solusi atau memberikan pemecahan masalah itu Kak Yuni. Itu teorinya Mbak ini seperti itu. Terus ini kalau misalnya ini TW1, misalnya nanti kalau pada TW2 itu gimana itu membuat grafiknya? Nah, kalau membuat grafiknya yang TW2 kan berarti TW1. Itu kan TW1, TW2 terus ada capaian. Ya. Berarti ini tetap sama seperti yang kemarin-kemarin itu. Sama. Apa minggu bulan uji coba tahun kemarin itu. Iya, sama. Misalnya gini, saya pakainya di 2020 langsung aja ya. Ya, ini ya, maunya langsung di ICU aja ya, di ICU ini. Nah, ini kan ada apa misalnya? Restrain ya. Atau restrain ya, restrain. Nah, di sini kan ada restrain. Nah, di sini kan ada data harian, data TW1, TW2. Jenengan berarti nanti TW12 di sini. Nah, di sini. Nah, ini TW12 ini yang dipakai. Jadi grafiknya adalah TW1, tabel TW1, tabel TW2. Oh, maaf. Tabel, iya betul. Kemudian tabel TW12. Kemudian bawahnya grafik TW1, grafiknya di bawahnya TW1, 2, baru yang 3 ini, yang di sini ini. Nah, ini kan ada grafiknya. Itu caranya, terusnya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan Mbak Lita mungkin yang gabung, silahkan. Terus untuk ininya Pak, apa
Kan biasanya kalau kita hard copy itu kan pakai lampiran. Lampirannya ini gimana? Nah, lampirannya jenengan kan bisa nanti lampirannya ini di-download, kan di-download nih. Oke, saya praktekkan ya. Ini di-download nih. Kak, ini. Oke, mungkin pertanyaannya cerdas. Ya, ini saya download ya Mbak ini ya. Ya. Bentar. Nah, ini S-Trend ini saya download. Nah, setelah download, kemudian kita buka. Oke, kita buka ya. Jadi nanti enak nggak pakai hard copy. Dibuka, kemudian, nah, ini kan gambarnya kan seperti ini nih. Ya. Nah, ini jenengan kan, bentar, ini dia, ini. Nah, ini oke, pakai yang di pojok aja, yang kiri kanannya bisa dilihat kiri kanannya. Nanti biar tahu halaman berapanya. Oke. Continue, masih jalan ya. Buka masih. Oke. Nah, ini kan berubah ya. Berubah. Harusnya kalau sudah dari aslinya itu nggak berubah begini. Aslinya itu harusnya begini. Saya ke 2020. Dalam sebentar nomor yang 2020 aja. Oh. Iya kan lebih 2019 tuh, Pak. 2020 yang nomor hijau. Nah, harusnya ini perbedaannya karena dia ada di kiri kanannya tadi. Ha, beda nanti. Oh, enggak mau. Dia double. Ya, paham. Saya paham. Paham ya? Jadi ini harusnya enggak gini, harusnya. Ini diedit lagi, 80 kalau enggak salah. 80. Nah, kan pas tahu 80, ini TW2, sehingga nanti jenengan melakukan PDF, file, shift as, sampai 4 halaman nggih niki nggih 4 halaman. Nah, shift as, kemudian di sini terus cari yang PDF. Ini di PDF niki. Nah, baru option nggih, sampun tak ulang lagi. Option, kemudian halaman berapa yang mau di PDF? 1 sampai 4 umpamanya, 1 sampai 4. Sini 1 sampai 4. Oke? Kemudian di oke. Kemudian ditaruh di mana? Misalnya tak taruh di downloadan umpamanya, ya. Di sini save. Berarti nanti dia akan merubah sendiri halaman 1 sampai dengan halaman 4. Nah, ini halaman 1, halaman 2, halaman 4. Ya, ini hasilnya. Oke? Nah, dari PDF itu tadi, kemudian kita gabung. Oke ya, sekarang kita menggabung antara PDF yang pertama dengan kedua. Oke, yang ini sudah, file ini sudah bisa? Ya. Oke, sekarang kita gabung file 1 dengan file yang tadi. Kita tutup aja. Kita save. Kemudian kita gabung. Untuk menggabung file, jenengan bisa pakai internet. Caranya adalah PDF cari PDF. Ubah. PDF itu PDF ya, bukan? Bukan, gabung PDF. Nanti jenengan jadi satu ini. PDF jadi satu. Nah, klik dengan cari, boleh pakai small PDF, PDF jointer boleh. Saya suka sih I love PDF. Saya klik I love PDF ya. I love PDF. Kemudian pilih PDF yang tadi itu yang mau digabung. Saya klik file PDF. Nah, tadi kan di dokumen, di download tadi saya. Nah ini saya tadi kan yang pertama tadi saya. Nah, ini laporan hijau. Kan yang pertama kan laporan hijau dulu. Kemudian lampiran Rextran. Jenengan kalau menggabungkan itu yang file yang pertama dulu urut. Atau enggak urut ya enggak apa-apa, nanti diurutkan di situ terus open. Nah, ini kan gak urut ini kan nanti muncul adalah ini dulu. Jadi berubah. Oh, enggak mau. Nah, gini. Gini baru mau dia. Artinya urutannya nanti adalah laporan dulu baru lampiran. Oke, kemudian gabungkan PDF.
Dia akan mengkonfirmasi menggabungkan dua file PDF itu jadi satu, kemudian diunduh. Nah, unduh. Oke, dia sudah mengunduh di sini. Diunduh di mana tadi? Pastinya ada di download-an. Nah, ini sudah terunduh. Terus kita buka, ini hasilnya. Jadi ini hasil yang unduhan, manakala dengan PDF ini, hasilnya tadi itu sampai dengan yang tadi itu, nah ini harusnya ada gambar gimana, ini belum. Anggapnya ini sudah benar. Nah, ini sudah masuk. Dia dua file tadi tergabung jadi satu. Nah, seperti ini. Berapapun PDF-nya, silakan untuk di PDF-kan dulu, disimpan berupa PDF, nanti digabung. Jadi semua, baik itu file Excel, file Word, file PDF, file PPT, semua itu bisa di PDF-kan dan bisa digabung. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan mungkin? Apa ya? Ya, monggo, silakan. Apa lagi ya? Yeah. Nah, kalau yang ini apa sih? Yang yang ini lain, bukan yang ini. Ini indikator yang ini kepuasan. Itu gimana, Mas? Apa Pak? Itu tetap di apa namanya? lembaran kepuasannya tetap di tempat kita atau nanti dikasihkan ke ini? Enggak. Untuk lembaran kepuasan itu kita tidak PDF-kan. Yang di PDF-kan sudah rekapitulasinya saja. Oh, rekapitulasinya saja. Jadi laporannya lebih simpel nanti. Untuk yang itu nanti saya ke depan itu sudah nggak pakai hard copy lagi. Saya kasih link aja. Nanti cuma ini ngajarnya agak lama. Jadi teman-teman agak harus belajar Google Formulir gitu. Tapi agak lama gitu. Tapi insya Allah nanti kita bantu untuk bisa. Untuk sementara itu pakai yang itu, yang apa namanya, yang hasil yang dari PDF-nya kayak gini aja dulu. Yang di sini ini di Excel-nya yang itu. Nah, itu tadi gimana? Apa? Sampun toh. Halo, ya. Yang anunya masih inggih itu loh. Apa itu? Yang analisa. Oh ya, monggo Mas, silakan Mas. Share-nya tak tutup ya. Silakan Mas. Belum bisa apa? Oh, sudah hampir 40 menit kita diskusi. Jadi nanti kita yang untuk Mas Inge biar buat link baru ya Mbak Nini ya. Oh, baik. Okay. Mungkin nanti kita bisa akhiri, tapi ada waktu beberapa untuk kita bisa sebentar untuk penutup. Nanti kalau misalnya saya ada pertanyaan lagi, saya WA ya Pak ya. Boleh, di WA. Tapi soalnya kan soalnya ini kan sudah semuanya ya, kita anggap ini semuanya sudah ikut join. Nah, untuk ke depannya kalau misalnya saya ada pertanyaan lagi atau saya lupa, itu tak WA nggih. Boleh. Atau langsung ke ini. Oh iya Pak, maaf tanya. Untuk untuk ini apa? Supervisi ruangan itu lembarannya gimana Pak? Itu tetap yang kemarin itu per 3 bulan itu. Sama. Nah, itu nanti gimana? Itu apa tetap ada di ruangan atau bagaimana? Itu nanti di ruangan untuk diarsipkan tersendiri. Jadi nanti punya arsip sendiri jenengan. Kemudian nanti diarsipkan tersendiri. Cuma kami butuh soft copy-nya aja Mbak ini. Kita butuh soft copy aja ya. Nanti itu yang soft copy siapa yang buat Pak? Soft copy ruangan. Kalau yang unit. Yang ini, yang supervisinya itu. Iya. Jadi kita kan yang kemarin waktu uji coba itu kan kita kan buat yang hard copy, pakai yang ditulis sama kepala ruangan itu. Nah, itu nanti ini pada TW1 berupa soft copy. Iya, kalau sedapat mungkin bisa soft copy, teman-teman bisa nggak apa-apa, lebih enak tuh Mbak Nini daripada ngeprint dan lain sebagainya gitu. Nah, itu nanti
itu nanti itu saya taruh di folder punya saya ruangan, nanti Ya. di waktu saatnya untuk dikirimkan itu nanti saya kirimkan gitu. Betul, oke. Nanti di copy Oh, paste satu itu kan nanti satu bulan cuma satu lembar toh, Mbak. nggih, 1 bulan Jadi 1 lembar, nanti pas per TW 3 lembar. oke. Gitu, 3 lembar. Soalnya punya saya yang tahun kemarin, Nggih. kok tahun kemarin Januari itu dibawa Mbak Yeni soalnya katanya mau diperlihatkan ke jenengan. Nggih, bener nggih? Sudah Ya, tapi diperlihatkan ke jenengan. belum. Aduh. Kemana itu lembar saya? Nah, kan Januari kemarin itu kan jenengan kan bilang untuk yang supervisi dimulai pada Januari, kapan hari itu kan. Ya. Nah, kemarin itu sudah diisi sama Bu Wiwit. Itu Januari, Februari, yang Maret kan memang belum. Nah, itu waktu itu sih yang Mbak Yeni untuk tanda tangan itu loh, Pak. Nggih. Nah, tanda tangan itu beliaunya bingung, ya saya jawab, ini loh Mbak yang diminta Pak Nyoto, lembaran supervisi. Dan beliaunya ngomong, coba sih ini tak kasihkan ke Pak Nyoto apa seperti ini. Ya, belum kan jenengan berarti? Belum, nggih. Oh ya udah ya, tak ambil kembali, tak PDF-kan kalau begitu. Oke, nggih. Itu ya Mbak ini untuk keterangan yang analisis nanti ini sudah hampir habis, nanti biar masih nggih buat link baru. Oke. Baik, terima kasih Pak Yunus, Pak Mbak Nini, sama Mbak Lita yang sudah gabung dan teman-teman PMKP. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.